Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas soal yang keempat atau tugas yang keempat, AIJ kelas 2. Oke, ini kabel internet ya. Jadi kabel yang ada di belakang komputer Anda itu kabel internet. Kabel yang di dalamnya ini ada koneksi internetnya. Nah, kalau Anda tancapin di komputer Anda ada setting DHCP IP-nya, maka komputer Anda bisa langsung connect ke internet. Ini kabel ada internetnya. Di belakang komputer Anda masing-masing ada. Langkah yang pertama, aktifkan dulu, nyalakan dulu router Anda. Kalau udah nyala, tancepin ke yang ini, kabel internet. Ingat kabel internet, tancepin ke yang Ether 1. Kabel internet tancepin ke Ether 1. Mohon maaf nanti videonya nggak ada rekaman ini ya, gitu. Tancepin ke Ether 1. Kalau sudah seperti ini, pastikan lampunya nyala. Ini lampu power, Mas. Ini lampu LED-nya untuk kabel. Ether 1 sampean nyala kalau kabelnya nancep. Ya, kalau kabelnya dicabut, kesenggol, nggak pas nancepinnya, dia mati. Kalau nggak ada kabel yang nancep, tapi di sini nyala, berarti perangkatnya perlu dipertanyakan itu. Mungkin trouble mungkin ya, itu perangkatnya. Kalau ini mati lampunya, soalnya nggak ada kabel yang nancep, kabelnya kita tancepin yang kabel internet, kabelnya tancepin ke nomor 1, diingat-ingat ke Ether 1 di mikrotik. Pastikan nyala. Langkah berikutnya, Anda kan punya 2 kabel kan ya. Kabel yang pertama itu Anda tancepin ke Ether 2, ya. Kabel yang pertama Anda tancepin ke Ether 2, oke, seperti ini. Ether 2, oke. Kita setting dulu ini. Ini kita tancepin ke komputer kita. Kita tancepin ke komputer kita. Oke. Ke komputer kita. Sebelum ditancapin ke komputer, nanti penampakannya seperti ini ya. Sebentar. Ini LAN card-nya saya aktifkan dulu. Wi-Fi-nya saya matikan dulu. Saya disable dulu Wi-Fi-nya. Oke. Udah. Itu silang kan ya, Anda lihat silang ya. Sekarang kabel yang dari Ether 2-nya mikrotik, kabel dari Ether 2-nya mikrotik, perhatikan kabel dari Ether 2-nya mikrotik, saya tancapin ke LAN card komputer saya ya. Ke LAN card komputer saya. Ini mainannya nanti TKJ gitu ya. Anak jurusan lain nggak mainan seperti ini ya. Oke, pastikan di situ nggak silang ya. Di komputer Anda LAN card-nya nggak silang. Kita tunggu sebentar. Kalau silang mungkin kabel yang Anda crimping itu rusak mungkin, atau urutannya keliru, atau butuh dikrimping lagi gitu ya, atau kesenggol, atau nancepinnya kurang pas mungkin gitu. Kalau sudah, LAN card yang ada di komputer Anda nggak usah dikasih IP. LAN card yang ada di komputer Anda nggak usah dikasih IP, biarkan kosong. Berarti di sini perhatikan, di sini Anda klik kanan, Ethernet. Kalau di Windows 10 namanya Ethernet, kalau di Windows 7 namanya Local Area Connection. Ini Anda klik kanan, Mas. Anda pilih, klik kanan. Anda pilih Properties. Anda pilih IPv4, Internet Protocol versi 4. Soalnya kita menggunakan IPv4, Anda double klik, diperhatikan dulu supaya tahu, diperhatikan dulu. Anda pilih automatic. Lupa nanti IP-nya siapa yang ngasih? Router yang ngasih nanti. Tenang, bentar. Kalau sudah klik OK. Kalau sudah, pastikan nggak silang dulu di sini. Oke, nggak silang Pak, beres. Kalau nggak muncul di Winbox, saya ulangi lagi. Kalau nggak muncul di Winbox, mohon VirtualBox-nya ini, LAN card VirtualBox-nya Anda disable. Ya, sementara Anda disable dulu VirtualBox ini Anda disable. Kalau sudah ini Anda minimize saja, Anda buka makhluk namanya Winbox, Anda buka aplikasi namanya Winbox. Saya menggunakan Winbox versi yang terbaru, V itu versi 3.37. Ya, Anda kalau pakai versi yang lain silahkan, selama bisa. Saran saya gunakan versi yang terakhir, latest version, versi yang terakhir. Kalau sudah Anda klik neckbird, ingat neckbird. Biasanya lari lu gini, minutes, bukan minutes, do neckbird. Klik refresh, muncul makhluk ini. Kalau nggak muncul, dia dicek. Mungkin kabel belum nancep mungkin. Gitu. Kalau tanya teman nggak bisa, baru tanya saya. Usaha dulu, pertama usaha dulu sendiri, cari di internet. Nggak ada Pak, nggak bisa Pak, nggak nemu Pak, misalkan. Tanya teman yang menurut Anda pinter, yang menurut Anda paham. Teman nggak ada yang bisa Pak, panggil saya. Nanti saya bantu. Tak video nanti ya. Tak video maksudnya bukan sama tak video. Trouble-nya tak video udah buat konten. Sama seperti 3K1 kemarin. Sama ya besok 3K3, 3K1 kemarin lah ya. Ini ada klik di sini, klik Mac-nya, username-nya admin, password-nya. Bentar, ini username-nya bukan admin kalau di sini ya. Net admin, password-nya saya masukkan dulu. Ya. Oke, ini saya reset dulu ya. Ingat ketika ada praktek, mau praktek maupun sudah praktek, mau menggunakan alat, sesudah menggunakan alat, tolong perangkatnya wajib di reset. Ini mohon maaf saya reset dulu, caranya perhatikan seperti ini cara ngeresetnya. Pak, ini saya sudah selesai Pak, mau pindah gelombang, mau ke atas ke Bu Ilvi Pak.
Cara ngerisetnya gimana, Pak? Masuk ke sistem. Masuk ke sistem reset configuration. Ini namanya soft reset. Reset menggunakan software. Kalau Anda pakai jarum pentul itu yang belakang itu, dari reset tekan gini seperti yang minggu sebelumnya, itu namanya hard reset. Ini namanya, kalau yang kita coba ini namanya soft reset menggunakan software. Sistem reset configuration. Ya, pesan saya setiap mau nyoba di reset dulu. Baru di setting. Habis setting di reset lagi. Ya, soalnya routernya yang menggunakan orang banyak. Anda pilih ini, Mas, no default sama do not backup. Reset, yes. Beres ya? Yes. Bunyi kalau pakai yang SIN 51. Kalau yang pakai yang biru yang Anda pakai itu nggak bunyi. Ya, nanti biasanya ini nutup sendiri biasanya gitu ya. Tunggu, kalau bipanya satu kali tit itu namanya restart ya. Reboot ya, booting ulang ya. Nanti kita tunggu bip pendek 2 kali titit gitu. Itu berarti dia udah siap itu. Titit tadi kan. Berarti dia udah siap. Kita tunggu sebentar. Kita masuk lagi ya. Kita cancel boleh, enggak kita cancel boleh. Kita cancel dulu lah, kita lihat. Cirinya sudah di reset, Mas, perhatikan. Cirinya sudah di reset perangkat kita itu. Kalau mikrotik loh ya, kalau mikrotik IP address-nya 0.0.0, identitasnya mikrotik. Ya. Kalau Anda pas masang atau pas nyeting alat, Pak, ini loh Pak, identitasnya kok ada namanya Ermin Ihya ya. Berarti ini pernah dipakai siswa atas nama Ihya, belum di reset sama dia. Kalau belum di reset ya saya reset sendiri nggak apa-apa. Kalau udah tahu caranya. Gitu. Atau di sini ada IP-nya 192, 172 gitu. Berarti pernah dipakai siswa, tapi sama dia kuku mulai mungkin ya. Ayo mulai, kamu kata bareng nih loh, tadi tinggal misalkan gitu. Maka dia harus ke semua kata reset terus gitu. Tolong habis praktek atau mau praktek di reset dulu sebelum uji, sebelum nyeting, di reset baru nyeting. Engko les mari di reset meneh, dipotong sing rapi, dimasukkan kardus. Gitu. Soalnya sing gawe akeh. Kecuali Anda bawa router sendiri dari rumah. Kata reset gak apa-apa wae sampean. Pergi wae sekolahan nek mari gawe di reset, dirapikan lagi masukkan kardus. Lanjut, kita klik Mac-nya, username-nya admin. Admin password-nya kosong, nggak usah diisi maksudnya ya. Terus klik connect. Oke. Kalau sudah di sini tolong dikasih password. Barusan tadi Pak Fadli ngajar sekarang 3K2 di lantai 4 pojok. Tanya tadi kan, Pak ya sama berguru katanya. Ya, nggak usah berguru Pak, sharing aja gitu ya. Sudah tua boleh ya. Next. Ini tolong dikasih password. Passwordnya buat latihan sing sederhana aja, 1 gitu aja ya. Tapi kalau Anda coba di rumah jangan 1 ya, minimal 8 karakter kombinasi huruf besar huruf kecil simbol. Gitu ya. Kita coba masukkan passwordnya ya 1, ini 1. Ingat jangan aneh, 1 aja. Klik change now. Nanti ketika udah kita change now, kita klik new terminal, maka muncul seperti ini. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Fadli seperti ini. Terus siapa Pak? Admin, enter, passwordnya tadi berapa? 1 kan? 1 enter. Wes kena. Cuma ketika ini Anda logout, Anda disconnect ya. Anda masuk lagi, Anda kalau admin kosong nggak mau, kan sudah ada passwordnya tadi. Dimasukkan 1. Kalau Anda nggak ada masukkan sepurane Pak, yuk gak iso Pak, kan ada password Mang. Loh tadi bisa loh Pak, nggak pakai password. Tadi Pak, kan sudah Anda masukkan passwordnya tadi. Oh iya, saya lupa Pak. Masukkan passwordnya 1, enter atau connect. Oke, muncul seperti ini. Langkah berikutnya, ini saya rekam. Jangan lupa dikasih nama, sistem identity. Huruf besar, Ermin nama Anda. Contoh, Ihya, enter. Oke ya, langkah pertama, dikasih identitas. 1. Hostname. 2. Tool Romon. Ingat, tool Romon, enable, perhatikan enable. Ini fungsi itu apa Romon? Agar router Anda bisa saya remote. Agar router Anda bisa diremote orang lain. Ya, nah ingat yang bisa nge-remote hanya yang tahu username-nya. Yang tahu username sama password-nya. ID-nya mohon diperhatikan, ID-nya menggunakan absen sampean. Contoh, absen saya 50 misalkan. Maka yang diganti cuma belakangnya aja. Ini kan 00 ya. Kita ganti, cerot-cerot 50. Ingat yang diganti hanya belakangnya aja. Ganti apa Pak? Nomor PC, bukan nomor PC, nomor absen. Sudah Pak, secret. Secret itu kata sandi, password. Sama masukkan passwordnya kesepakatan ya. 1, 2, 3. Ini gampang-gampang aja. Ini kan contoh latihan kan. 1, 2, 3. Cek lali. 1, 2, 3. Sudah. Klik apply. Oke. Beres. Tak tulis dulu supaya nggak lupa. Di videonya 1.
hostname, ganti nama identitasnya router Anda. Kedua, Romon. Ada kepanjangannya, kapan-kapan ya. Saya nggak hafal ada kepanjangannya ya. Relay over apa gitu lah, ada lah ya. Intinya router Anda kalau ingin bisa di remote menggunakan Winbox, di remote ya menggunakan Winbox, salah satu caranya Romonnya di enable, diaktifkan. Berikutnya, kita setting DHCP client. Kita setting DHCP client. Caranya perhatikan. Kabel internetnya kan udah nancep di Ether 1 ya. Berarti Ether 1 itu sebagai sumber internet. Ether 1 sebagai sumber internet. Caranya kita klik interface, perhatikan di sini. Kita klik interface, pastikan di interface-nya, perhatikan ini sudah jam 8.40 ya. Kita istirahatnya setengah 10. Di Ether 1 sama Ether 2, pastikan ada flag, ada tanda R-nya. Berarti kalau ada tanda R-nya, perhatikan. Kalau ada tanda R-nya, itu berarti di Ether 1 ada kabel nancep, nyala. Di R2 itu maksudnya di router 2. Saya ralat. Di Ether 1, kalau ada R-nya, berarti di Ether 1, colokan pertama, itu ada kabel nancep, nyala bisa. Di Ether 2, colokan kedua, bolongan nomor loro, itu ada kabel nancep, nyala bisa. Jangan sampai Anda nancepin kabel, di sini nggak nyala. Mohon maaf ya, contoh. Kalau Ether 1 saya lepas, mohon maaf, Ether 1 saya lepas di sini atau yang di ujung sana saya lepas, misalkan kesenggol apa gimana lah, tak lepas dari sini aja supaya ketahuan. Maka Anda perhatikan di Ether 1, R-nya hilang, Pak. R-nya hilang. Jangan sampai bingung ketika Anda nyeting, gue kok bukan R ya, jangan bingung, enggak usah bunuh diri, jangan bingung. Dicek. Oh ya Allah, kesenggol ya. Aja senggol lah, gitu ya. Enggak usah emosi. Semua ada solusinya, Pak. Bukan Pak router palsu bajakan, bukan. Kabel sampean mungkin kerimpingan mungkin. Pak, ndamel kabel konco kula saged, Pak. Kabel kula mboten saged. Berarti kabel pean. Enggak usah moring ta. Ya next. Cepno meneh. Nggih Pak niki mau kesenggol arek-arek, Pak. Ya wis cepno meneh, Pak. Nek lho kene bener, nancep. Cek mati ae. Mungkin ujung satunya. Gitu loh, ngeceknya jaringan gitu, Pak. Murup karo-karone, Pak. Kalau sudah, ingat ya harus nyala dua-duanya Ether 1 sama Ether 2. Kita kasih nama, kasih komen, kasih label, kasih nama. Caranya, Pak, Anda pilih interface-nya, Ether 1, Pak, siap. Klik kanan, komen, atau Anda tekan Ctrl M. Anda tekan Ctrl M, ya. Atau klik kanan, komen. Kasih nama di sini, internet. Ini artinya Ether 1 gawe connect internet. Enter. Ether 2, kita kasih komentar. Sorry, ini Ether 2, Pak. Ke switch. Oke ya, ke switch. Oke. Ether 1 ke internet. Ya. Ether 1 ke internet, Ether 2 ke switch. Beres? Beres. Langkah berikutnya kita lihat dulu catatan saya. Pertama hostname, Romon, DHCP client. DHCP client sekarang. Ini kasih komentar dulu, Pak. Berikan komen. Berikan komen pada tiap interface. Oke. Nomor 4 Pak ya, bukan nomor 3. Siap. 4, 5. Nomor 4, DHCP client. Caranya, Pak, perhatikan. DHCP client di Mikrotik caranya. DHCP client fungsinya agar router Anda bisa dapat IP dari router yang lain ya. Caranya gini. Klik IP. Ya. Klik IP DHCP client. Ya. Udah muncul seperti ini ya. Klik IP DHCP client. Klik add. Klik add, Anda pilih interface yang ke internet, Ether 1 ya, Ether 1 ya. Saya ulangi lagi. IP, DHCP client, klik add, tanda plus ini Mas. Add, Anda pilih Ether 1. Yang bawah ini nggak usah diapa-apain, biarin aja. Nggak usah dirubah-rubah. Klik apply, oke. Wajib dapat IP ya. IP-nya nanti sesuai dengan nomor urut meja sampean ya. Kalau Anda duduk di meja nomor 10, nanti dapatnya 10.10.10.x gitu, Pak. Kalau Anda duduk di nomor 1, dapat IP 10.10.1.x gitu. Kalau Anda duduk di nomor ini, 9 atau 10, dapat IP, depannya mesti 10. 10.10.9.x gitu. Kalau nggak sesuai dengan nomor PC-nya, maka salah. Cirinya benar, DHCP server itu, DHCP client di sini loh ya, di lab ini loh. Cirinya benar, depannya itu mesti 10. 10 titik nomor PC, mesti gitu. Mencoba nggak percaya. 10 nomor PC. Oke, kalau sudah dapat IP, kita coba pastikan bisa nge-ping ke internet. New terminal, ping, Google,
google.com. Ingat ya, ini routernya connect internet, routernya belum, kliennya belum, routernya masih routernya ini. Kalau kliennya belum, Pak, kalau nggak percaya nggak percoba, dicoba aja, Pak. Ping google.com. Lupa tadi bisa ngeping Google? Iya, routernya. Belum ini, Pak, itu routernya dian. Lanjut, Pak, siap. Terserah ya, ini nyobanya pakai google.com boleh, pakai Twitter boleh, pakai Mikrotik boleh, mikrotik.com. Selama situs yang ngetiknya bener, connect. Ya. Nah, ngetik keliru, contoh ya, keliru contoh. Google kan one loro, Pak, bermari kecepatan, buki keyboard gak enak. Google one situ misalkan .com. Ntar sampai subuh gak kena, Pak. Ya. Error ya. Ini sudah alamat Google asli nih, gitu ya. Ini salah ketik domain ini ya. Stop. Kalau sudah, sekarang langkah berikutnya, DHCP klien udah beres. Langkah berikutnya adalah kita setting NAT. Kita setting NAT. Kita setting NAT. Caranya gini, perhatikan. Caranya gini. IP firewall ya, perhatikan. IP firewall NAT. IP firewall NAT. Terus Anda klik add. Ini dibesarin aja, Mas. Besarin aja. Straight. Ini ya. General, ingat general. Chain-nya SRC NAT. Ingat-ingat lokasinya ada di NAT. Biasanya arah-arah keliru untuk Viterroll atau untuk Menga atau di lainnya. Lokasinya ada di NAT. NAT Anda pilih chain-nya SRC NAT. Terus di sini out interface. Ingat out interface ya, bukan out interface list, bukan. Tulisannya podo, Pak. Jika berdiri kan list, Pak. Pilih out interface, Anda pilih interface yang nyambung ke internet. Enter 1, Pak. Ya weh, gak usah ngotot, enter 1, Pak. Pilih interface yang nyambung ke internet. Terus, Pak, pilih action. Lu mek telu Pak. Iya, siji general. Sampeyan pilih chain-nya SRC itu apa, Pak? Source SRC NAT. Out interface-nya Anda pilih enter 1 yang nyambung ke internet. Action-nya Anda pilih mask query. Action-nya Anda pilih mask query. Klik apply, oke. Sebelum di oke, Anda kasih komentar. Play dulu, Pak. Benar, play dulu. Komen. Kasih keterangan. Internet gateway. Oke. Beres? Oke. Tujuannya apa internet gateway? Agar klien nanti bisa internetan. Ya, nanti kita coba lah ya. Oke, lanjut. Internet gateway sudah. Oke. Loh, Pak, ini kok tetap nggak bisa, Pak? Katanya bisa internetan. Soalnya di klien belum ada IP-nya. Belum ada IP-nya. Sekarang kita buat IP buat klien sekarang. Setting IP. Setting IP. Address. Oke. Berhubung tadi saya udah bilang ada bridging. Ada bridging ya. Maka kita bridge sekarang. Kita coba baca bridge. Bridge itu menggabungkan interface lebih dari satu. Bridge itu menggabungkan interface lebih dari satu. Berarti seolah-olah dia itu kayak nasibnya kayak switch. Ini kan router aslinya. Aslinya router ini ya. Tapi kita bisa membuat si Mikrot ini jadi switch. Caranya di bridge gitu ya. Caranya gini. Di sini ada menu bridge ya. Bridge kita pingin Ether 2 dan 3, Ether 2 dan 3 satu jaringan. Kita pingin Ether 2 dan 3 satu jaringan. Ingat ya, ini kalau Anda ingin mendalami Mikrotik bisa ikut ekskul saya ya. Ini saya sampaikan yang tugas aja ya. Kalau ingin menghubungkan kalau Anda ingin menggabungkan agar Ether 2 sama Ether 3 itu satu network, maka caranya seperti ini. Klik menu bridge. Ini, menu bridge ini ya. Bridge, saya ulangi lagi ya. Bridge ini, menu bridge ini. Ini diklik, klik menu bridge ini, Anda klik tambah plus. Anda klik tanda plus. Anda biarkan namanya bridge 1. Biarkan namanya bridge 1. Klik apply, oke. Beres ya. Masuk ke port, klik add, perhatikan. Masuk ke port, klik add. Anda masukkan interface yang mau Anda jadikan satu subnet. Anda masukkan interface, colokan, port yang mau Anda jadikan satu subnet. Contoh, 2 dan 3, Pak, mau saya jadikan satu subnet. Caranya Anda pilih Ether 2. Udah seperti ini. Bridge-nya pilih bridge 1. Berarti Ether 2 anggotanya bridge 1. Klik apply. Habis itu di copy, pilih Ether 3. Sama anggotanya bridge 1. Klik apply, oke. Ini artinya, Mas,
Bridge 1 itu punya dua anggota, Ether 2 dan Ether 3. Pak, berarti nanti saya tancapin di 2, 3, port 2 itu Pak. Port 2 itu mau sak jaringan, sak subnet. Langkah berikutnya, ini bridging ya. Langkah berikutnya, klik IP address. Yang bridge tadi, bridge 1 kita kasih nama. Caranya gini, kita kasih nama. Kita kasih IP. Caranya gini, perhatikan. Klik add. Kita kasih IP 192. Contoh 168 titik nomor absen. Perhatikan nanti kalau Anda ngejakan sesuaikan dengan nomor absen Anda. 192 titik 168 titik nomor absen. Contoh absen saya 50. Berarti 50.1 slash 24. Buat siapa ini Pak? Buat bridge. Oke, perhatikan. Buat bridge. Berarti nanti bridge-nya dapat IP 192 168 nomor absen titik 1 slash 24. Klik apply, maka di sini otomatis muncul networknya. Comment, apply, comment, kasih nama IP bridging. Oke. Langkah berikutnya Anda setting DHCP server untuk bridge jadi. DHCP server untuk bridge ya, untuk bridging. Oke, kita setting, perhatikan. Caranya gini, IP, perhatikan, IP DHCP server. Klik DHCP setup. DHCP setup ini paling gampang ya, soalnya menggunakan Winbox daripada nanti saya ajari pakai yang komen tambah ngeluh tambah. Winbox aja. Wis ono menu nih. Ulangi, klik IP DHCP server, DHCP setup, setup ini Mas. DHCP setup, Anda pilih di sini yang bridge 1. Bridge 1. Klik next. Udah selesai. Sekarang kita coba, bisa nggak ngeping internet? Caranya gini. LAN card di sini Anda klik kanan disable. LAN card-nya disable. Aktifkan lagi enable. Double klik. Kita tunggu sebentar. Dia request IP. Oke, dapat IP Anda perhatikan. Muncul network. Klik kanan, dia dapat IP berapa? Klik kanan, status Anda lihat di sini internet. Terus di sini dapat IP 192.168.50.54. Kalau Anda ingin melihat siapa saja yang connect ke router Anda, caranya gini Mas. Masuk ke IP DHCP server, masuk ke menu liasis nih Mas. Klik, nah di sini muncul. Ada klien sebanyak 1, dapat IP 50.254. Bisa Pak ngeping internet sekarang? Kita coba sekarang. Kita bersihkan layanan dulu CLS, kita ping ke google.com, enter. Sekarang udah bisa. Ini namanya internet gateway. Nah ini kalau misalkan mohon maaf, ini kan replik kan gitu. Kalau misalkan kabelnya dipotong sama hacker, sama pencuri, kabel ini dipotong atau ini ditarik, perhatikan ini. Ini kan internet, sumber internet kan dicabut gini, maka dia nggak bisa connect internet. Ini hanya router. Anda lihat RTO, request timeout. Supaya bisa connect kabel cepet meneh. Anda soalnya network engineer, AIC belajar seperti itu. Oke, ini yang mikrotik ya, belum merek lain. Tancapin lagi di sini. Kalau ini nyala, ini connect. Anda lihat destination kan, tunggu sebentar, connect lagi. Seperti ini. Itu. Oke ya. Ini udah berhasil internet gateway-nya, bridging udah berhasil, internet gateway udah berhasil. Perhatikan ini. Tugas yang keempat, internet gateway udah berhasil. Internet gateway apa caranya klien iso internetan. Mohon maaf, ini kalau saya stop Mas, perhatikan. Ini kalau saya stop, Ctrl C, stop CLS. Pak Ihya, tadi kan kita belajar NAT Pak. Iya benar, NAT. Kita lihat. NAT-nya ini kita tutup dulu ya. IP, perhatikan. Ini saya rekam. IP, firewall, NAT. NAT-nya ini kalau lupa nggak ada setting, atau Anda setting tapi salah, maka efeknya seperti ini. Perhatikan. Ini saya matikan dulu. Kita disable. Tangkap gak no ya, disable. Kalau Anda coba di sini lihat koneksi internetnya di sini, klik kanan, disable, enable. Kita lihat. Pak, ini kabelnya nancep Pak, lampu ini moro Pak. Tapi Anda belum nyeting NAT, Mas Query tadi loh, belum Anda setting, Anda disable, Anda matiin misalkan. Ini identifying, bentar, minta IP. Klik kanan, status Anda lihat di sini. Ini statusnya tulisannya internet, tulisannya. Berhubung di sini NAT-nya Anda matikan di sini.
Maka ketika Anda coba ping ke internet, ping ke Google, kita lihat hasilnya. Nggak bisa, dia stuck ya di situ, RTO error ya, nggak connect. Tadi bisa loh Pak. Pak, ini saya ngeping ke internet mau Pak ini Pak. Ini ya, perhatikan. Ngeping ke Google. Mau Pak ke Google Pak. Routernya. Ada yang curhat gini, Pak, routernya mau Pak, karena internet Pak. Ping Google, ping Microtik, ping Facebook, ping Twitter mau Pak, routernya Pak. Tapi klien saya nggak mau Pak. Kemungkinan tak bilang ke siswa itu, kemungkinan NAT-nya belum disetting. Sudah Pak, gitu. Bener nggak nyetingi? Nah ini Pak masalahnya, kalau betul paham ya Pak. Kalau salahnya tinggi, ya sepuraning ini terus Pak. Oh Pak lupa Pak. Belum saya aktifkan, Pak. Udah tak setting Pak. Tadi itu tak nonaktifkan Pak tadi saya. Sekarang aktifkan. Caranya gini, ini diklik, Anda klik yang centang biru. Ini diklik, Anda klik yang centang biru. Klik, ini kan aktif. Anda lihat di sini. Byte paketnya jalan ini Mas. Byte sama paketnya jalan. Terus Anda lihat di sini efeknya jalan Pak. Berarti internet gateway itu tujuannya agar router Anda jadi gateway connect ke internet. Berarti klien Anda dapat koneksi internet melalui router Anda. Oke ya. Lanjut. Sekarang yang bentar, tadi SSH, bridging sudah ya, bridging sudah. Switch habis ini, switch SSH dulu. Gimana caranya router Anda bisa diremote pakai putih? Gimana caranya router Anda bisa diremote pakai putih? Caranya gini. Perhatikan, masuk ke IP service. IP service, tugas saya ini nggak sampai 1 jam selesai. IP service, ingat IP, perhatikan IP service. Anda lihat di sini SSH. SSH secara default portnya adalah 22, secara default. SSH ya. Oke. Cara ngeremotnya gimana Pak? Cara ngeremotnya, Anda install putih di komputer Anda ya. Putih, klik, Anda masukkan IP-nya Ether 2 sampean, IP-nya bridge. Bridge tadi berapa IP-nya Pak? Kita lihat IP address. Kita lihat bridge IP-nya berapa bridge? 192.168 nomor absen .1. Ingat-ingat 192.168 nomor absen .1. Kita ketik 192.168 nomor absen 50 saya .1. Di sini Mas Anda pilih SSH. Terus klik sini sampai simpen supaya nggak balik-balik, disimpan nggak apa-apa ya. Namanya Ihya SSH, contoh Microtik, Ihya SSH Microtik. Pak nggak tak simpen boleh Pak, nggak apa-apa nggak disimpan. Kalau nggak disimpan, Anda kalau mau ngeremot lagi ngetikkan IP-nya lagi. Kalau saran saya saran nggak wajib, mendingan disimpan. Cara nyimpennya Pak, kalau pakai putih Mas seperti ini. Ihya min SSH min Microtik, namanya terserah sampean, ini contoh aja. Save dulu. Anda pilih Ihya, klik open atau double klik nggak apa-apa. Nah ini muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar. Dia coba ngeremot ya. Kalau IP-nya benar 192.168.50.1 benar, maka dia bisa. Nah muncul seperti ini Mas. Klik accept. Nah udah bisa ini. Gitu ya. Ini login ini Mas. Loginnya bukan root ya, ini bukan Linux, ini Microtik admin. Enter, passwordnya tadi 1, enter. Udah Microtik. Berarti Microtiknya bisa di remote. Ini yang SSH, perhatikan. Berikutnya, tinggal satu. Sekarang switching. Ya ini SSH. Sekarang switching. Ya. Cara switchingnya gini. VLAN-nya dimasukkan di sini VLAN-nya. Caranya ini, perhatikan. Kita akan membuat 3 VLAN. Klik interface. Masuk ke sini. Ini loh Mas. Plus ini. Klik tanda segitiga ini loh ya. Atau tanda plus ini ya. Klik. Anda pilih VLAN. Ingat ini materi tugas yang kedua kemarin. Saya kolaborasikan. VLAN. Anda buat VLAN 3. Sama seperti kemarin. TKJ, TITL sama TPM. TKJ Pak. TKJ. Besar kecil nggak apa-apa. Terserah sampean. TKJ. ID-nya berapa? 10 Pak. Siap. Keluarnya melalui mana? Keluarnya melalui ini Pak. Melalui Ether 3 misalkan. Terserah sampean ya. Melalui Ether 3. Saya rubah ya supaya tahu. Melalui Ether 3 Pak. Pilih Ether 3. Tadi nanti switch-nya nancep ke Ether 3. Boleh keluarnya melalui Ether 3. Klik apply. Comment. Kasih nama. VLAN TKJ. Enter. Kita copy. TITL. ID-nya 20 Pak. Siap.
Play dulu, komen. Kasih nama di sini VLAN TITL. Oke. Copy lagi, copy. Kasih nama TPM. ID-nya 30. Keluarnya melalui letter 3. Play dulu Mas, ingat apply dulu baru komen. TPM. Oke, beres. Oke, beres. Sudah jadi VLAN-nya. Ingat, kalau kita buat VLAN ada 3 langkah. Pertama, buat interface-nya dulu. Perhatikan. Kalau kita buat VLAN, pertama kita buat interface-nya dulu. Ini sudah buat interface kan? Beres. Langkah berikutnya, kita kasih IP ke VLAN tadi. VLAN tadi kita buat VLAN TKJ, VLAN TPM, VLAN TTL. Interface-nya udah ada kan? Tinggal dikasih IP interface-nya. Caranya, Pak. Klik IP addresses. Klik add, kasih IP. Contoh, 172, titik ID VLAN. 10, Pak. 10, titik nomor absen. Ingat-ingat formatnya. 172, titik ID VLAN-nya. 10, Pak. 10, titik nomor absen sampai berapa? 50, Pak. 50, titik 1, /27. Atau 28 lah, 28. Buat siapa, Pak? Buat TKJ. Ingat-ingat TKJ VLAN 10 ya. Klik apply, komen. Jangan lupa, apply dulu baru komen. IP VLAN TKJ trot. Lanjut, Pak. Di copy nggak apa-apa, Mas. Copy. Sekarang yang TITL, Pak, VLAN 20. Anda tinggal ganti yang byte kedua. Ini 10 ganti 20 gitu, Pak. Pinter. 10 ganti 20. Oh, di copy dulu, Pak. Pinter, di copy dulu memang 20. Ini, Pak, ganti-ganti otomatis nanti. Ini buat siapa, Pak? Buat TITL. Klik apply. Udah berubah. Jangan lupa komen. Ini punyanya TITL, Pak. Siap. TITL. Klik OK. Sekarang kita copy lagi. Terakhir. Kita ganti 30. Untuk TPM. Perhatikan, coba ngomong aja. 30 untuk TPM. Kita klik apply. Udah berubah 30. Anda cuma ganti kolom keduanya aja. Belakangnya biarin aja. Kita buat sama dulu lah. 28 semua lah. Ini gampang. Guys. Sekarang kita kasih komen, Pak. TPM. Kalau sudah, oke. Udah. Anda lihat belakangnya 28 semua. Kalau mau diganti boleh, Pak, boleh. Tinggal gini aja, contoh ya. TKJ 28, TITL 27. Monggo. Supaya ada variasi. Terus TPM 26. Oke. TKJ 28, TITL 27, TPM 26. Kalau sudah, langkah berikutnya. Perhatikan. Kita klik IP DHCP server. Kita klik IP DHCP server. Berarti DHCP server gunanya untuk agar nanti VLAN-nya dapat IP otomatis, ya. DHCP server. Kita lihat di sini, DHCP yang pertama untuk bridge, DHCP berikutnya untuk VLAN. Cara buat DHCP-nya, perhatikan. DHCP setup, Anda pilih yang VLAN TKJ, sama seperti tugas kedua. Tinggal next. Selesai. Pak, kok merah? Soalnya belum ada yang connect. Ya, lanjut. DHCP setup, ganti VLAN TITL. Tinggal next. Terakhir, ingat ya, relaynya harus kosong. DHCP setup kurang satu, Pak, TPM tinggal next. Udah selesai. Sekarang kita setting switch-nya. Switch D-Link-nya kita setting. Coba pinjam satu, Mas. Tak hubungkan sekarang. Oke, bentar. Pak, saya dimaksud bridge tadi apa, Pak? Gini, Mas. Perhatikan. Bridge tadi kan anggotanya kan 2 sama 3 ya. Kalau misalkan Anda tancapin ke nomor 3, ini kan nomor 2 ya. Bentar. Ini kan nomor 2 kan ya. Ini kalau sambil lepas, silang kan, Anda lihat silang. Anda tancapin lagi ke yang nomor 3, sama, dapatnya sama. IP-nya sama, 192.168 titik nomor absen. Anda lihat, tunggu sebentar. Identifying, dia minta IP, tunggu sebentar. Ini identifier, tunggu sebentar. Nah ini, network ya. Klik kanan, status, internet, dapat IP berapa? Anda lihat di sini. 192.168.50. Berarti ini nasibnya kayak switch. Tancapin sini boleh. Setelah di bridge, kalau belum ada bridge nggak bisa. Contoh, ini saya lepas dulu ya, perhatikan. Yang tadinya saya berikan 2 sama 3. Ini kalau saya lepas, Anda tancapin ke nomor 4. Ingat, nomor 4 nggak ada IP-nya. Sampai training ini sampai subuh, yang ini terus sampai. Identifying terus. Pak, kok subuh ya, Pak, identifying?
Soalnya sing sampean bridge 2 sama 3 to. Sing 3, 4, 5 nggak sampean bridge. Munculnya ngene unidentified. Nggak dapat IP ya. Itu tentu di bridge. Bridge itu menggabungkan lebih dari satu interface supaya agar jadi satu subnet. Satu min lagi terserah. Mau 2 boleh, 3 boleh terserah sampean. Dapat IP Pak, dapat, tunggu sebentar. Oke, dapat IP kan ini kan ya. Langkah berikutnya, kita setting D-Link-nya, switch-nya. Caranya gini, ini kabel komputer ya, yang putih ini, kabel komputer kita lepas, Mas. Kita lepas. Routernya biarin aja, kita sementara kita tinggalkan dulu. Soalnya udah selesai nyetingnya di sini. Switch-nya ini perhatikan. Pulang setengah jam. Switch-nya ini kita setting. Nyetingnya pesan saya jangan di ether 1. Ya. Di ether 2. Caranya ditancepin. Kabel apa, Pak? Kabel strike, kabel sampean ini biru kayak Mas Satrio itu loh. Kabel strike. Kudu murup ya, kudu murup. Kita lihat lah. Kalau silang ya, kalau silang ini ngenteni ono delay-nya ini ya. Tunggu sebentar. Tak taruh dulu lah. Mikrotik ini jangan mari mikrotik ya. Pak kok silang Pak? Ya kabelnya bisa. Oh iya nek. Ada delay-nya Mas. Merek-merek Deli, nek pin cepet ya merek Cisco Pak. Yes. Pak ini pakai dikasih IP Pak. Oh, mohon maaf. Kalau yang switch ini Anda kalau mau nyeting switch ini loh ya, kudu dikasih IP. Nek gak dikasih IP gak gelem. Caranya Pak, klik kanan, perhatikan, klik kanan, properties. Anda pilih IPv4. IP, ini the following IP address Mas, Anda ketik IP-nya 1 network. Perangkat ini, D-Link sampean itu dari pabriknya sana, itu IP-nya 10 90 90 90. /20 /8 sorry. Kita buat 10.1234 contoh aja ya. Tekan tab, jret. Udah selesai, cuma gini aja. Oke. Sekarang kita coba ping ya. Kita ping ke alamatnya ini Mas Amit. Alamatnya ini 10 90 90 90. Kita ping. Lupa katanya IP-nya otomatis, Pak. Yo iki kayaknya ting awal. Engko tak otomatis kayaknya ting awal. Alat ini sepurane Mas. Kudu digawe IP komputer ya, Mas. Nek digawe IP gak gelem nek alat iki. Nek TP-Link ya, nek TP-Link. Nek D-Link mbok napa ngono. Siji pabrik oleh sepurane, CLS. Ping 10. Lho lha apa kok diping ya? Ayo dicoba di sak gulung kita nyeting, Mas. Sampeyan ping dhisik respon enggak dia? Reply enggak? Ojo-ojo buka web browser. 90 memastikan. Replay Pak. Oh berarti dari nyanda. Woi, dari nol apa rek? Oh berarti nyanda. Baru buka Chrome. 10 90 90 90 / enter. Lapo ya? Jarinya tinggi iki VLAN. Lamari mau iya router itu gini nih. Ingat ya, D-Link ini untuk distribusi. Ke klien-klien tadi TKJ, TPM, butuh alat ini untuk distribusi. Passwordnya apa Pak? Admin, huruf kecil semua, enter. Kemudian lali, videonya lihat lagi. Yang Anda setting cuma gitu loh. L2 fitur Mas. Minggu wingi tugas kedua. Pilih VLAN Mas, pilih VLAN. Pilih yang ini, 802 1Q. Ini. Satunya diklik disik satunya, ojo lali tugas kedua. Satunya diklik. Kita pilih ya. Ingat untagged itu anggota ya. Kalau tagged itu sing nyambung untuk router, kalau member bukan anggota. Dia yuk gak nyambung untuk router yo enggak, anggota yo enggak. Kita lihat. Tugas kita yang ether 1, ETH1 tuh Mas, nomor 1 itu nyambung untuk router berarti sing tagged. Tagged itu adalah port, sebutan untuk port yang bisa dilalui lebih dari satu VLAN. Disebut tagged. Bahasa gampangnya port sing nyambung untuk router. Portnya disetting tagged. Terus yang lain Pak, yang lain not member, dia bukan anggotanya. Jangan lupa, coba bingung, dilihat lagi video saya, not member. Play dulu Pak, play. Kalau sudah balik lagi ke sini. Nah, kita refresh. Habis di refresh Mas, kan nge-lag ini Mas. Kayak nge-lag gitu ya. Stuck ya. Kan dia kan nggak bisa kan. Kalau nggak bisa, baru Mas, ini Anda pindah ke ether 1. Ingat ya, ke ether 1. Klik. Ether 1 Mas. Jarang ini ether 1, biarkan dia nyala dulu.
atau Anda ping lah ya. Kita lihat. Tunggu sebentar, dia masih proses. Langkah pertama tadi seperti itu ya. Berarti yang Ether 1 Anda pilih target, yang lain not member. Apply. Itu satu seolah-olah hang. Udah, terus Anda pindah ke Ether 1, pastikan nyala seperti ini. Kalau udah nyala, ini udah nyala. Kalau udah nyala, Anda coba ping lagi, kita lihat pingnya replay enggak? Replay kan? Kalau udah replay, kita masuk lagi ke sini, otomatis dia masuk. Terus masuk ke L2 fitur VLAN 802.1Q VLAN. Sekarang kita buat VLAN. Caranya klik add VID. VLAN berapa tadi? 10. Namanya TKJ, Pak. TKJ itu pintu masuknya adalah Ether 1 target. VLAN TKJ pintu masuknya adalah Ether 1. Anggotanya 2 dan 3. Klik apply. 1 jadi wisan. Ingat ya, targetnya semuanya Ether 1. Targetnya semuanya Ether 1. Kurang, Pak. Ya wis tak tenang. Nomor 2. TITL. Pintu masuknya, pintu keluarnya target Ether 1. Anggotanya adalah 4 dan 5. Klik apply. Mari, lanjut ke situ, Pak. TPM 30, Pak. VLAN-nya namanya TPM. Pintu masuknya 1 target. Anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya bener ya? 6, 7. Apply dulu, Pak. Ya, sorry. Wis. Nah, mari, Pak. BVID setting. Ya, kita lihat tuh aja di sini. 10, 10 ya, bener kan? 30, 20, 20, 30, 30. Udah benar, apply. Kalau sudah, cuman gitu aja, wis. Jangan lupa disimpan, Pak. Gambar disket nih. Iki loh, save, gambar disket dulu, save. Apply. Continue. Udah selesai. Sekarang dicoba. Nyobain gini, Mas. Kabel sampai kan 2, ya, Pak. Iki kan kabel do komputer sampean kan. Lepasan cepno, tancepin ke nomor 23. VLAN 10 lanjut nyoba. Kudu itu IP 172.10 itu kan. 23 ya sembarang, 2 kena, 3 kena. 3 ya siap. Iki nih siji nih yo sik ta santai. Kabel loro kan. Itu tugas 4 ya. Tugas 4 tuh klien sampean itu IP plus iso internetan. Plus router iso di remote ya SSH. Oke. Ether 1 tancepin, Pak. Kabel apa meneh iki ya? Kabel strike, bukan kabel cross. Iki cepno dulu ya, sing Ether 1 ya switch. Cepno nduk Ether 3. Ether 3 itu sampean, soalnya mang nyatingi mang lu gini mang. Ether 3 gawe VLAN. VLAN mau metu nduk Ether 3 kan. Itu. Saya mentekin dorak kene ya gak apa-apa. Telu ya, ya sorry telu. Sampe cepno nduk selain telu gak iso. Sampe cepno nduk telu selain telu gak iso. 4 gak iso, 5 gak iso, loro telu gak iso. Ini kudu murup ya, murup iki nyamurin murup iki ya kudu murup. Kita lihat hasilnya sekarang. Unidentified di sini nggak boleh ya, unidentified nggak boleh, harus network. Caranya kenapa kok unidentified? Soalnya dok ini mau ono IP nih. Kudu dilangnya Pak. Iya, kudu gawe otomatis apa ya? Nggih. Wah, kadang tutuk ini arek bingung Pak. Jarine itu IP Pak, jadi otomatis. Kok gak iso ya? Iya, boleh lho kalau sampean lho ini IP ini guru dibuat otomatis. Klik kanan. Oh, iya lali, Pak. Klik kanan properties. Iki sampean gawe otomatis ya? Nggih, Pak. Lupa saya, Pak. Bekasnya tadi lupa nyeting gitu. Iki gawe otomatis. Terus siapa yang ngasih IP? Yang ngasih IP router. Tadi kan udah DHCP server. Oke. Kita tunggu sebentar. Identifying lo dapat IP, Pak. Ya, IP ini kudu 1710 loh, Pak. Iya, kita lihat klik kanan status Anda lihat internet wajib. 17210. Nah, untuk VLAN 10 ya. Nah, dipindah, Pak. Oke. Untuk nomor 5. Ya, nomor 5. Kita coba. Ini saya tancapin ke nomor 5, Mas. Pak, nomor 5, Pak, VLAN 20 harus dapat IP 172.20, Pak. Siap. Kita lihat. Klik kanan. Pak, aku udah internet, Pak. Iya, yo kalau internet. Status lo internet, bentar. Klik kanan, status lo internet, Pak. Oh, tulisan itu ya, lo gak percaya, Pak. Ketika ada gini, Pak, sopan tulisan itu hacker tahu. Taruhlah hacker ngono lah. Kene, Pak. Gitu, Pak. IP ini 20 ya. Iya, iki lho. Detail 20, ya kan? 17220. Kudu ngene kok, Pak. Sampe lek
Pak, saya udah selesai Pak Aceh gedung ini. Pindah saiki. Do nomor 67 Pak, pitu Pak, sowen, pitu ae. Pitu Mas. Si kudu murup, iya si. Mohon maaf ya ada delaynya ya, nek gawe dealing jenenge dealing. Delay ya. Nek jendani sampai 1 menit lah misalkan, minimal 1 menit ya. Gak murup begini Mas, yuk kabel kesenggol. Nah, yuk murup Mas, identifying ya. Klik kanan Mas, status internet Anda lihat detailnya Mas. Di sini 30. Ini berarti VLAN TPM. Wes bener iki. Berarti tugas yang keempat itu perhatikan, ini tugas yang keempat bridging. Berarti port 2 3 gabungan. Pak ya kira dipindah-pindah iso, Pak? Iso. Bridging switching yo VLAN niku Mas. SSI iso diremot. Iki iso diremot ya? Yo iso, Pak. Cara ngeremotnya ya buat gampang. Ini loh Pak caranya. Hilang error ya. Tak tutup ya. Cara ngeremotnya gini loh Mas. Amit. Sampai lo gateway ini piro gateway ini klik kanan status detail gateway ini piro 192.30.51 yo iki IP ini router sampean. Mosok ya. Ya Allah. Ini cara nih Pak. Putihmu di putih pean. Putih ini loh Pak putih Pak. Siap. Lebona IP ini router sampean. Deloke apa Pak? Deloke ngene lho Mas. Mas ganteng Mas pinter. Klik kanan. Empun Pak, status. Empun Pak, detail. Empun Pak, gateway ini pinten. Niki lho Pak, 172.30.51. Ya iku lebono, iku IP router sampean. Oh iki IP ini anu Pak, VLAN TPM. Lah iya IP router sampean. Kau usah ngotot ta Pak. Gampang tugasku iki Pak. Oh ganti angkat-angkat, lo godhok pean. Ya apa ngeremote ya? Iki lho, iki nduk kene. Lah dudu iki ya, iki SSH. Siji IP ini. Kan siji IP ini Pak. Ketika nduk kene ta 172 piro mau 30 ya iya sik ta. Terus absen piro ben 50 aku iki ya wis disengkrang aku rek wis. Kok 22 SSH lah SSH Pak. Terus okein Pak. Balik-balik lah ngetik ini nek gak pin balik-balik ngetik tulisnya nduk kene Pak. VLAN TPM. Jeneng ngono ucup misalkan wis ngono lah barang. Steven ucup iki ya double klik Pak, klik muncul gini Asep itu Mas ketikan IP ini username Mikrotik apa ben admin ya yo admin Pak enteran pas itu piro 1 Pak 1 wis Pak mari ngene to ya iki jenenge RI iso diganti ya yo iso lah sampe gak gelem ngremot gak SS nggawe winbox yo kena Pak nggawe winbox men delok ta tak tutup ya soalnya ya yo sik ta munculnya ndok kene identitas si RI ya lho IP ini 3051 iki ku IP ini router sampean, lho iki lho Mas, bukan IP komputer sampean, bukan. IP komputer ku piro ya? IP komputer sampean ndelok kanan kene, Pak. Lho endi? Lho kene lho ngedeloke. Iki lho. Iki lho. Network connection iki, itu buka ya apa mau buka menu iki, Mang? Allah, buka ngene lho, Bos. WinR, run itu kan nggih. NCPA. Apa NCPA? Network Control Panel Applet. CPL ku apa? Capil lah, bukan control panel. Diapa lagi ya? Yo di enter, Pak. Di oke oleh ya? Oh oleh. Sing oleh di escape. Nah di escape nutup lah. Kayak gitu Pak. Enter naik. Oh iya bener ya. Ya. Lagi tak cabut ya. Tak cabut nomor 8. Sepurane Pak. Kayak itu IP sampean. Kemeruan itu. Cobaan gak percaya. Wah lu kan duwe anggota Pak. Gak rusak bolongane. Allah. Tak antemi tak balik. Kalau IP ini Pak. Jek nyari Pak. Iya jek nyari kalau IP ini. Wah, dari ngomong ya lah ya. Ini kon IP ini. Nek kepengin IP ini settingan VLAN ini. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, silakan istirahat.